Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi ya di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Senin 22 Januari 2024. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya melanjutkan sama seminggu yang lalu yang diberi tema Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hari ini saya akan beri tema judul sama kita adalah menangkap atau merespon momentum hidup. Nats firman Tuhan terambil di dalam Galatia 2 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian ya, saya bacakan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kita dapat membaca bagaimana Rasul Paulus yang adalah seorang Farisi, seorang keturunan Yahudi yang begitu menguasai hukum Taurat, bisa menuliskan di ayat 15 bahwa menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Artinya ada sebuah privilege begitu ya, sebuah kebanggaan bahwa dia adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa. Namun selanjutnya Rasul Paulus menyangkal atau menyanggah statement itu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Hanya oleh iman oleh Yesus Kristus. Itulah statement penegasan Rasul Paulus yang menyanggah kalimat pertamanya bahwa kami adalah orang Yahudi, bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Dan hanya oleh iman kepada Kristuslah kita dibenarkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya mempersiapkan ini, saya teringat kembali sebuah peristiwa di dalam masa studi teologi di Bandung. Ketika kami usai sebuah mata kuliah dengan seorang teman yang adalah misionaris, beliau sharing ya waktu kami makan siang bersama, menceritakan bagaimana masa lalu beliau yang begitu kelam, begitu gelap, begitu jahat di hadapan Tuhan. Beliau seorang pencandu narkoba, bahkan seorang bandar. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan menangkap beliau dan menjadikan dia hambanya untuk diutus menjadi misionaris ke sebuah tempat di belahan bumi ini. Saudara, ketika saya usai bercakap-cakap, kita makan siang dan kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, saya berdiam diri di hadapan Tuhan, kembali mengingat akan cerita dari saudara atau teman saya ini, bagaimana Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa menangkap beliau dari tempat beliau yang begitu kelam dan gelap, dari dunia hitam yang begitu pekat, menjadi seorang hambanya yang setia untuk dipakai oleh Tuhan menjadi misionaris. Dalam perenungan itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak punya masa lalu yang begitu kelam, begitu pekat. Saya dari keluarga yang baik-baik. Papa saya seorang suami yang setia kepada istrinya. Saya dibesarkan dari keluarga yang baik-baik saja, tidak macam-macam, tidak melakukan ini dan itu. Saya berkata pada Tuhan, kok keren juga ya Tuhan, kalau hamba Tuhan itu dari masa lalu yang seperti itu, bagaimana Tuhan mengubah dari gelap menjadi terang, dari hitam menjadi putih gitu ya. Saya sempat ngobrol gitu sama Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan menegur saya dengan sebuah kalimat,
Kamu tidak jauh beda loh sama dia sesungguhnya. Kamu sesungguhnya juga adalah manusia berdosa. Cuma beda tampilan. Platformnya saja, kalau dunia digital sekarang kerennya platform gitu ya. Platformnya aja yang beda. Dia platformnya itu, kamu platformnya ini. Intinya kamu juga manusia berdosa. Tidak ada yang berbeda di hadapanku. Saya terdiam, saudaraku, ketika saya ngobrol begitu. Iya ya, saya juga manusia berdosa, tidak lebih baik dari teman saya. Saya sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya sesungguhnya bukan orang baik-baik, orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia sematalah Tuhan memanggil saya, memakai saya, dan memberi saya kesempatan untuk hidup bagi Dia, untuk melayani Dia, untuk menjadi alat di tangan Dia. Dan sebuah kesempatan saya boleh belajar teologi di usia seperti sekarang, ini adalah sebuah anugerah, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan semata. Saudara, setelah itu saya tidak berani lagi untuk memandang atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap kita memiliki pergumulan, masa lalu, kehidupan yang berbeda-beda, unik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengan caranya akan memberikan momentum-momentum dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk Dia pakai kita menjadi alat di tangannya. Setiap kita berbeda, setiap kita unik, tetapi setiap kita memiliki satu tujuan yang sama, bahwa setiap kita diberikan momentum hidup kita untuk kita merespon atau menangkap momentum hidup itu bagi tujuan Allah, bagi keselamatan dunia ini. Maukah saudaraku, engkau menangkap momentum hidup momentum di dalam hidupmu? Biarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Biarkan Dia memakai Anda menjadi alat di tangannya. Biarkan hatimu peka dan merespon akan panggilannya di dalam setiap bagian hidupmu. Inilah saudara kesaksian yang boleh saya bagikan di dalam Samas kita pada hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kepada kami anugerah, kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dan dalam setiap bagian hidup kami sesungguhnya terdapat banyak momentum ilahi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Biarkan kami peka, menangkap atau merespon momentum Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kami. Pimpin dan topang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.